Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, Horas Mangenang. Salam jumpa masih bersama kami Pendeta Iyong Silaban, Pendeta Rekordias, Domini Hot Marasi Silaban. Di video kali ini saya mau berbagi sharing kepada kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, perihal langkah persiapan berkhotbah untuk sekolah minggu ya. Langkah persiapan berkhotbah untuk sekolah minggu. Namun sebelum saya lanjutkan, saya mau menekankan dalam video ini saya hanya mau berbagi ya pengalaman kepada Bapak Ibu kawan-kawan dimanapun berada. Bukan sok pintar atau bukan sudah pintar atau bagaimana ya. Saya hanya ingin berbagi agar kawan-kawan bisa ya terbiasa dan mudah-mudahan bisa membantu pelayanan kita dimanapun kita berada. Mangenang, berkhotbah itu sesuatu hal yang luar biasa. Ini hal pertama yang mau saya tekankan. Sesuatu hal yang luar biasa, kenapa? Karena ini loh pelayanan sekolah minggu, ini kita unik. Rata-rata pelayanan di sekolah minggu di setiap gereja itu dilakukan oleh jemaat ataupun pelayan tahbisan ataupun non-tahbisan. Ada sintua yang ikut aktif, namun sebagian besarnya ya masih dari kalangan jemaat ya yang mau melayani sekolah minggu di setiap gereja. Artinya, kenapa sesuatu hal yang luar biasa? Saya mau menekankan kepada kawan-kawan guru-guru sekolah minggu bahwa ketika kita mau melayani sekolah minggu dan kita diberi kesempatan untuk menyampaikan firman kepada anak-anak, maka itu sesuatu hal yang harus Anda syukuri. Dan Anda harus berterima kasih kepada Tuhan tentang hal itu. Karena pada dasarnya penyampaian khotbah tanda kutip dalam ruang lingkup gereja itu harus dilakukan oleh pelayan tahbisan. Nah, ketika kita diberi kesempatan untuk berkhotbah kepada anak sekolah minggu, saya mau mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, maka persiapan kita juga sebisa mungkin haruslah dilakukan dengan baik. Amanginang ya, persiapan. Karena apa? Kita mau mengkhotbahkan firman Tuhan yang banyak mengandung misteri Allah yang pada umumnya akal sehat kita, pikiran kita manusia tidak bisa memahami rahasia itu dengan baik. Maka persiapkanlah dengan baik, mangarade mahita doh denggan, jangan sepele, jangan menganggap enteng setiap pelayanan sekolah minggu itu. Ya, mengenang ya, apalagi soal berkhotbah. Nah, berikut ini beberapa langkah persiapan yang mau saya share kepada kita, mengenang. Nah, yang pertama, ya, mengenang, kita mulai dari hari Minggu. Ya, kita mulai dari hari Minggu. Bacalah teks khotbah untuk minggu depan. Ya, bacalah teks khotbah untuk minggu depannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, hanya membaca. Saya katakan hanya membaca loh. Ya, jadi hari Minggu misalnya malam atau sore atau sebelum tidur, usahakanlah untuk membaca teks khotbah yang mau kita khotbahkan minggu depan. Maka harapan saya setiap guru sekolah minggu memiliki almanak. Ya, mengenangnya, memiliki almanak masing-masing. Perhatikan sekali lagi hanya membaca. Saya tidak bilang menggumuli apalagi menafsir. Ya. Oleh karena itu, jika hanya membaca, maka yang kita butuhkan paling tidak hanya 2 menit loh Bapak Ibu Saudara. Ya, membaca. Nah, yang kedua, hari Senin, baca lagi teks itu. Ya, teks itu mengenang ya, entah itu malam, sore, sebelum tidur, baca lagi. Nah, sekali lagi mengenang, membaca doang. Ya, itu dia. Nah, ketiga, hari Selasa, ya mengenang, baca kembali teks, kemudian sambil mulai menggumuli teks itu ya, membaca dan mulai menggumuli. Nah, menggumuli artinya bukan bagaimana atau
menafsir atau jadi bingung atau kayak mana lah gitu. Ya, namanya bergumul artinya menggumuli teks. Ketika kita sudah membaca, kita mulai masuk ke tahap apa kira-kira yang kita lihat mau disampaikan oleh teks itu ya kepada anak-anak. Nah, maka di sini garis bawahi anak-anak Amanginang. Ya, anak-anak. Kita membaca, kemudian kita mulai menggumuli apa sih yang mau disampaikan teks ini kepada anak-anak. Nah, masih membaca dan menggumuli Amanginang ya. Nah, belum mencatat gitu loh. Nah, yang keempat hari Rabu. Membaca teks sambil menggumuli anak-anak yang kita layani secara keseluruhan. Ketika kita sudah membaca teks, kita mulai menggumuli teks, kemudian kita mulai menggumuli dunia anak-anak yang kita layani secara umum. Nah, misalnya di sini kita sudah mulai melihat bagaimana SDM anak-anak yang kita layani. Ya, bagaimana SDM anak-anak yang kita layani. Tentu ini berbeda Bapak Saudara-saudara. Sumber daya manusia itu pasti akan berbeda-beda, ya. Bukan mau menjudge gitu, tapi berbeda-beda. Nah, apa kira-kira tantangan secara umum yang dihadapi oleh anak-anak yang kita layani? Tentunya tantangan di kota, semi kota, pedesaan berbeda. Nah, kita sudah masuk ke ruang lingkup ini ya Amanginang ya. Membaca teks sambil menggumuli dunia anak-anak yang kita layani. Nah, yang kelima Bapak Saudara-saudara, kita masuk ke hari Kamis. Membaca teks, kita sudah mulai menggumuli teks, menggumuli anak-anak. Maka sambil membaca kita sudah mulai membuat catatan kecil. Ya, disinilah kita masuk ke tahap membuat catatan kecil. Tentunya Bapak Saudara-saudara, di hari Kamis mulailah kita membaca buku panduan sekolah minggu. Atau kalau tidak ada buku panduan sekolah minggu, kita boleh mendengar penjelasan singkat, video-video sermon sekolah minggu. Nah, disinilah kita mulai ke tahap itu Amanginang. Dengan catatan, kita sudah menggumuli teks secara pribadi, kita sudah menggumuli dunia anak-anak yang kita layani, maka kita masuk ke tahap membuat catatan-catatan kecil. Ya, Amanginang ya. Nah, yang keenam, hari Jumat, Bapak Saudara-saudara, membaca teks sambil membuat poin-poin yang mau kita khotbahkan, yang akan kita khotbahkan. Nah, di tahap ini saya mau menekankan Bapak Saudara-saudara, membuat poin-poin yang akan kita khotbahkan itu tidak usah banyak-banyak ya Amanginangnya. Ya, ini dia, tidak usah banyak-banyak. Saya sarankan paling banyak 3 poin. Ya, 3 poin besar yang akan kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, yang terakhir hari Sabtu. Inilah final prepare, persiapan akhir. Di sini mari kita menyusun lagu-lagu yang sesuai dengan teks yang akan kita khotbahkan, ya. Memilih lagu-lagu, kemudian jika ada ilustrasi. Nah, di ilustrasi ini kalau dibutuhkan saja Bapak Saudara-saudara, jangan memaksakan harus memakai ilustrasi. Atau yang kemudian games, permainan jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan Bapak Saudara-saudara, boleh kita lakukan itu. Nah, itulah dia Bapak Saudara-saudara, 7 langkah persiapan berkhotbah untuk sekolah minggu yang boleh saya share kepada kita. Selamat mencoba, selamat melakukan Bapak Saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan, saya hanya mau berbagi, sharing kepada kita. Mudah-mudahan bisa membantu. Namun, Amanginang, intinya jangan malas membaca. Nah, yang terakhir Bapak Saudara-saudara, ya, yang terakhir, jangan lupa berdoa Bapak Saudara-saudara dan bercerminlah kepada firman Tuhan yang akan kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu itu. Semangat melayani sekolah minggu Bapak Saudara-saudara. Tuhan memberkatimu. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.